Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Drama Politikus. Di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan 3 sebab politik Indonesia lebih demokratis dan subur berbanding dengan Malaysia. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa bin Muhammadirin Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Drama Politikus. Di mana kalau kita tengok judul video dia, 3 sebab politik Indonesia lebih demokratis dan subur berbanding dengan Malaysia. Apa-apa pun guys, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction berkaitan dengan video yang kita akan react ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Pilkada itu punya kontribusi untuk memotong mata rantai gerontokrasi. Kalau tidak ada pilkada, mungkin politik kita akan ditentukan oleh elit partai yang 4L, lu lagi. Pilkada itu membuat saluran baru buat proses rekrutmen dan regenerasi politik. Misalnya Pak Jokowi itu juga produk pilkada. Kalau misalnya tidak ada pilkada, saya tidak yakin Pak Jokowi muncul sebagai elit baru di pentas nasional. Belum lagi saya sebut gerontokrasi karena kalau kita bandingkan negara sekeliling kita, misalnya Malaysia. Di Malaysia elit politik masih berputar-putar antara Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad, sama Najib Razak. Itu generasinya Pak Habibie. Politik Indonesia itu mengalami proses peremajaan karena pilkada. Jika dibuat perbandingan yang jujur, politik di Indonesia sangat jelas kelihatan lebih subur dan lebih demokratik berbanding politik Malaysia. Politik Malaysia berlegar-legar dalam sosok yang sama, Mahathir versus Anwar versus Najib dan versus Muhyiddin. Bahkan empat-empatnya dari kubu UMNO. Ya mirip Golkar lah, induknya bagi Surya Paloh, Prabowo, Wiranto, Tommy Soeharto dan sebagainya. Walaupun Indonesia masih memiliki sejumlah politikus senior, nyatanya politik Indonesia tetap kelihatan segar dengan adanya sosok pemimpin yang tidak cuma masih muda, tapi yang penting terampil dan punya pengalaman dalam menjadi eksekutif. Ada Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung, kini gubernur Jawa Barat. Ada Anies Baswedan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, dan kini gubernur Jakarta. Ada juga Tuan Guru Bajang, gubernur Nusa Tenggara Barat. Ini belum termasuk artis ngetop yang sudah aktif berpolitik seperti Pasha Ungu, Giring Neji, Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jamila dan juga Krisdayanti. Waduh, keren bro. Sementara Malaysia jarang terlihat pesta demokrasi yang meriah dan menarik seperti ini, yang ada kitar semula atau recycle calon-calon yang kayaknya sudah sampai kadaluarsa deh. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa politik Malaysia kekeringan politikus baru yang menyegarkan berbanding Indonesia? Inilah Drama Politikus. Drama Politikus. Budaya feudal. Pertama, budaya feudal yang masih menebal. Budaya feudal mengakar dalam semua lapangan masyarakat, tidak terkecuali sistem politik. Di tingkat partai politik, partai yang dominan pasti memainkan sentimen yang sama. Jangan bikin partai baru, nanti kita melemah. Bergabunglah dalam satu partai besar. Ini terlihat dalam narasi yang dibawa oleh PAS dan UMNO. UMNO dan PAS menggunakan dalil ayat suci yang dimanipulasi
seperti melarang umat Islam ta'adud jama'i atau bikin banyak partai atau jamaah. Jamaah Islam politik menurut PAS adalah partainya doang, yaitu Partai Islam. Di tingkat masyarakat pula, wujudnya sentimen kaum tua versus kaum muda menjadikan ide-ide baru sukar diterima dalam masyarakat Malaysia. Anak-anak muda dianggap budak-budak mentah yang tidak cukup makan garam. Entah apa maksudnya. Dalam sisi sejarah negara Malaysia, kaum Melayu adalah penduduk asli di Malaysia. Kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Melayu masih kekal utuh sehingga ke hari ini. Ini membuatkan raja-raja Melayu menjadikan dasar dalam pembentukan negara Malaysia. Oleh kerana itu, Malaysia mempunyai sistem raja berperlembagaan atau konstitusional monarki. Dari fakta sejarah silam, jika seorang raja memeluk sesuatu agama, misalkan Islam, maka seluruh rakyat akan menjunjung titah baginda sultan. Sikap dan pendirian orang Melayu ditentukan oleh raja atau pemimpin tertingginya. Dengan kata lain, perubahan orang Melayu bersifat Itulah top-down. kelebihan Malaysia. Malaysia mempunyai Ini terbawa-bawa sehingga Malaysia sultan. merdeka. Berbeda dengan tokoh nasionalis Indonesia yang anti-feudal dan melawan siapa sahaja yang berkomplot bersama kolonial Belanda, hatta kepada raja di Sumatera atau Jawa sekalipun. Sementara di Malaysia, tokoh nasionalis akan menggandeng raja untuk mencapai kemerdekaan. Karena itu kita lihat tokoh nasionalis yang anti-feudal di tanah Melayu seperti Ahmad Bustamam, Burhanuddin Helmi dan Samsiah Fakih kurang populer berbanding Dato' On Jaafar Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak dari Partai UMNO. Ditambah dengan era Dr. Mahathir Mohamad dan Abdullah Ahmad Badawi, UMNO kekal utuh berkuasa. Ekonomi tumbuh dengan baik, manakala politik menjadi stabil seiring dengan kestabilan Partai UMNO di tampuk kuasa. Yang kedua, sistem politik Indonesia yang melahirkan pemimpin baru. Sistem politik di Indonesia yang presidensialisme dan ada 3 tipe pemilihan yang berbeda menjadikan demokrasi kekal subur. Misalnya nih, pilkada atau pemilihan kepala daerah menjadikan rakyat bisa memilih langsung kepala daerahnya. Sementara di Malaysia, kepala daerah atau yang dipertua majelis daerah itu bukan dipilih oleh rakyat, akan tetapi ditunjuk oleh elit partai yang menang di legislatif tingkat negeri. Sebetulnya Malaysia pernah mengamalkan pemilihan kepala daerah atau dipanggil pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT yang terakhir pada 1964. Dalam sistem kerajaan di Malaysia, pihak berkuasa tempatan adalah pemerintah yang paling rendah di bawah kerajaan negeri atau state dan kerajaan persekutuan federal. Sungguh pun paling rendah jabatan seperti Datuk Bandar atau Gubernur dan yang dipertua majlis atau Bupati Wali Kota dan Ahli Majlis berkuasa terhadap cukai atau teks, cukai pintu dan menggubal undang-undang kecil. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT mula diperkenalkan pada 1956 di Majlis Perbandaran Georgetown, Pulau Pinang, manakala kali terakhir pilihan raya PBT diadakan adalah pada 1963. Padahal kini di dunia, 101 daripada 192 negara di dunia sudah mengadakan pilihan raya PBT atau pilkada. Sampai kapan Malaysia mau mundur tertinggal di belakang negara lain? Yang ketiga, pemimpin yang enggan memecahkan status quo manakala rakyat yang enggan untuk bangkit. Yang kurang dalam sistem politik Malaysia adalah kebiasaan monopoli sesebuah partai dengan label-label tertentu. Misalnya nih, yang bela Melayu hanya UMNO, yang bela Islam hanya PAS, yang bela kaum Tionghoa hanyalah DAP atau MCA. Dan rakyat terbanyak nampaknya cukup berpuas hati dan pasrah aja dengan status quo yang ada. Ini berbeda dengan Indonesia. Dengan darah dan keringat mereka sanggup menjatuhkan rezim yang berkuasa. Dan setelah jatuh mereka muncul dengan partai-partai baru. Sejak jatuh rezim Orde Baru misalnya, ada 171 partai baru muncul. Dari situ yang lulus registrasi hanyalah 142 dan yang lolos masuk pemilihan 1959 hanya 48 partai. B.J. Habibie yang diangkat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia setelah mendapatkan mandat dari Soeharto lantas memerintahkan agar diadakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaannya. Ini upaya Presiden Habibie untuk mengubah situasi krisis yang dialami Indonesia ketika itu. Habibie juga mendorong adanya banyak partai. Wah, ini baru pemimpin sebenar. Gak takut status quo-nya tergugat. Di Malaysia pula, partai baru yang muncul dianggap cuma nyamuk yang tidak berarti. Si pemerintah pula biasanya gak gampang-gampang juga untuk meloloskan partai baru.
Oleh karena itu, sekarang kayaknya pemimpin dan rakyat di Malaysia sudah mulai dikit-dikit sadar akan masa depan negara mereka yang semakin kelam dan tidak akan terjadi reform jika 3 sebab yang kita sebutkan tadi tidak dibenahi dengan benar. Karena itulah, Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri bakal mengaktifkan undi 18 atau dengan bahasa lain nyoblos di awal usia 18 tahun bermula Januari 2022. Partai-partai politik pula mulai memunculkan politikus-politikus muda sebagai calon legislatif mereka. Yang tinggal hanyalah rakyat jelata apakah masih mau pasrah dengan politikus-politikus tua sampai kiamat atau mereka pengen lihat ada yang baru dan dinamis dari politik negara mereka. Semua ini terletak di atas kemauan rakyat sendiri. Guys, kalau kita tengok setiap negara di dunia ini mempunyai sistem politik yang berbeza-beza. Di Indonesia mempunyai sistem politik yang lain, di Malaysia mempunyai sistem politik yang lain, dan di negara-negara yang lain mempunyai sistem politik yang lain. Dan tidak dapat dinafikan bahawa setiap negara itu mempunyai sistem politik dan ada di dalam sistem politik itu diselitkan politik kotor. Dan kalau kita berbalik kepada tajuk utama kepada video yang kita akan riak itu, di mana dikatakan 3 sebab politik Indonesia lebih demokratik ataupun lebih demokratis dan juga subur berbanding dengan Malaysia. Di mana statement ini aku setuju. Apabila kita membahaskan satu-satu tajuk itu, janganlah kita membahas itu dengan dasar resis. Atau walaupun aku merupakan warga negara Malaysia, apabila kita meriak ataupun kita membahaskan sesuatu tajuk itu, jangan kita ada unsur-unsur resis. Di mana kalau kita tengok sistem politik apa yang berlaku di Indonesia, sebenarnya boleh dikatakan jauh beza dengan sistem politik di Malaysia. Oleh sebab itulah kalau kita tengok Indonesia boleh dikatakan maju ke depan berbanding dengan Malaysia. Dan apa yang menarik minat aku sejak daripada pemerintahan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi. Walaupun Presiden Indonesia, Presiden Jokowi adalah daripada parti yang lain, tetapi kalau kita tengok kepada Menteri Pertahanan Indonesia iaitu Prabowo Subianto, di mana beliau adalah parti lain. Tetapi Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tetap juga melantik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia. Itu sebenarnya kalau kita tengok cara di antara cara-cara politik yang sehat. Dan kalau kita tengok di kelangan kabinet-kabinet di Indonesia, di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah melantik ada beberapa orang, kalau tidak silap di bawah 10 orang, di antara penasihat-penasihat beliau dan di dalam Hala 7 Indonesia pada masa kini. Dan di antara beberapa orang yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi itu dikatakan di antara orang-orang yang genius dan juga mempunyai kelayakan akademik yang mantap. Tapi hari ini aku tidak mau mengulas lebih lanjut apa yang berlaku politik di Malaysia dan apa berlaku politik di Indonesia. Sebenarnya kita semua sedia maklum sistem politik di Malaysia ini bagaimana dan sistem politik di Indonesia itu bagaimana. Dan satu saja dapat disimpulkan di sini bahawa memang betul sistem politik Indonesia ini jauh ke depan ataupun jauh lebih bagus daripada sistem politik di Malaysia. Dan diharap hari-hari yang akan mendatang Malaysia dapat membentuk satu sistem politik yang lebih sehat, yang lebih mementingkan masyarakatnya, khususnya untuk rakyat sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, untuk berebut kuasa ataupun untuk berebut untuk menjadi menteri, semata-mata untuk mendapat keuntungan untuk diri sendiri, dan last kali yang mendapat masalah adalah daripada golongan rakyat sendiri. Dan kita dapat nampak bahawa apabila dalam sesebuah negara itu, apabila sistem politik yang berlaku memang teruk, ada masalah, dia akan memberi kesan kepada semua, kepada ekonomi, kepada cara pentadbiran, dan semualah akan terkesan melalui daripada politik. Apabila politik ini lahirnya yang memang tidak sehat, jadi daripada hujung A sampailah ke Z pasti tidak akan sehat. Itulah sebenarnya besarnya kesan politik itu terhadap sesebuah negara. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys, kamu semua memang awesome, mantap, terbaik.
Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.